warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan materi jenis-jenis paragraf. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, ada Pasa Dharma Negara. Yang kedua, Muhammad Agil Armaiko. Yang ketiga, Aninda Joni Putri. Yang keempat, Dewa Ayu Putu Deti Gayatri. Yang kelima, Aulia Zahra Konita. Yang keenam, Alsabila Dewata. Jenis-jenis paragraf yaitu kita masuk terlebih dahulu ke dalam materi macam-macam jenis paragraf jika diperhatikan dalam sudut pandang. Yang pertama yaitu ada jenis paragraf diperhatikan dari suatu karangan, yaitu paragraf pembuka, daftar isi, paragraf penutup. Yang kedua yaitu jenis paragraf diperhatikan dari posisi kalimat topik dalam paragraf. Di antaranya paragraf edukatif, yang kedua paragraf induktif, yang ketiga paragraf deduktif dan induktif, yang keempat paragraf imperatif, yang kelima paragraf tanpa kalimat topik. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam jenis paragraf dari sudut pandang satuan karangan. Pertama, paragraf pembuka. Paragraf yang mengawali sebuah penulisan karangan dengan mengantarkan masalah dalam bagian pendahuluan karangan. Hal-hal yang harus diperhatikan, yang pertama ada paragraf itu berfungsi mengantar pokok masalah karangan. Yang kedua, paragraf ini sanggup menyiapkan pikiran pembaca pada pokok masalah yang akan dijelaskan. Yang ketiga, kata-kata dalam paragraf ini hendaknya menarik perhatian pembaca sehingga mudah memahami. Yang keempat, pokok masalah yang akan diuraikan. Yang kelima, kalimat dan paragraf dalam bagian ini tidak terlalu panjang karena paragraf belum menguraikan. Selanjutnya, paragraf isi. Jenis paragraf yang berfungsi untuk menguraikan atau memperjelas pokok masalah yang akan diuraikan dalam karangan setiap paragrafnya. Hanya membahas satu gagasan utama dan beberapa gagasan penjelas. Hal-hal yang perlu diperhatikan dari paragraf isi adalah yang pertama, mengemukakan pokok masalah dengan jelas dan eksplisit. Kedua, perlu dijaga keserasian dan kelogisan antar paragraf. Ketiga, pengembangan paragraf dapat menggunakan jenis paragraf ekspositoris, argumentatif, deskriptif, dan naratif. Keempat, memperhatikan hal teknis penulisan seperti kutipan, sumber kutipan, penggunaan bagan, diagram grafik kurva. Kelima, menyiapkan uraian pokok masalah yang disintesiskan sebagai bahan paragraf kesimpulan. 3. Paragraf penutup merupakan pernyataan kembali gagasan yang diuraikan atau merupakan jawaban pertanyaan yang terdapat pada paragraf pembuka. Paragraf ini merupakan akhir sebuah karangan yang dapat disampai secara horizontal dan vertikal dalam rincian. Bisa berisi penegasan ulang, ajakan, atau kesimpulan dari isi bagian inti. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat paragraf penutup itu ada yang pertama, paragraf ini tidak boleh terlalu panjang dan begitu saja memutuskannya. Yang kedua, paragraf ini ditampilkan sebagai cerminan sebuah kesimpulan. Yang ketiga, paragraf ini harus mendapat pesan positif dan informasi pengetahuan yang logis dan kondusif. Yang keempat, paragraf ini dapat berupa jawaban singkat dari uraian atau pertanyaan yang terdapat pada paragraf pembuka. Yang kelima, paragraf ini jangan lagi menguraikan, mengutip, dan mengemukakan masalah baru. Yang keenam, berdasarkan apa yang disimpulkan dalam paragraf, penulis dapat mengajukan rekomendasi atau usulan yang berupa saran karena keterbatasan waktu dan dana yang penulis dapatkan. Jenis paragraf yang diperhatikan dari cara atau metode pengembangan paragraf. Yang pertama, paragraf penerangkan. Yang kedua, paragraf merinci. Yang ketiga, paragraf contoh. Yang keempat, paragraf buktian.
Yang kelima, paragraf pertanyaan. Yang keenam, paragraf perbandingan. Yang ketujuh, paragraf sebab akibat. Jenis paragraf menurut sifat isinya. Berdasarkan sifat isinya, alinea dapat digolongkan atas 5 macam, yaitu 1. Eksposisi, berisi uraian atau penjelasan tentang topik dengan tujuan memberi informasi. 2. Argumentatif, bertujuan membuktikan kebenaran suatu atau pendapat atau kesimpulan dengan data atau fakta konsep sebagai alasan atau bukti. 3. Deskriptif, berisi gambaran mengenai suatu hal atau keadaan sehingga pembaca seolah-olah melihat, merasa, atau mendengar hal tersebut. 4. Persuasif, karangan ini bertujuan mempengaruhi emosi pembaca agar berbuat sesuatu. Isi paragraf ini mempromosikan sesuatu dengan cara mempengaruhi atau mengajak pembaca. Paragraf persuasif banyak dipakai dalam penulisan iklan, terutama majalah dan koran. 5. Naratif, karangan ini berisi rangkaian peristiwa yang susul-menyusul sehingga membentuk alur cerita. Karangan ini jenis sebagian besar berdasarkan imajinasi. Demikian presentasi jenis-jenis paragraf dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.